Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah Phoenix kuno dan kembali ke kondisi normalnya, Feng Zhuze pun tampak merasa lega dan akhirnya bertanya, "Bocah, karena kau sudah pulih, bisakah kau segera memberitahuku di manakah gurumu saat ini?" Tinju Xiaoyan pun seketika menegang ketika mendengar pertanyaan dari Feng Zhuze itu. Di sisi lain, Muking Luan juga tampak tertarik. Bagaimanapun dia sangat ingin tahu latar belakang Xiaoyan, terutama sosok teman lama yang bahkan sampai membuat gurunya bertindak sejauh ini. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan. Dengan nada serius dia lalu berkata, "Aku pikir Old Feng seharusnya juga mengetahui masalah yang telah menimpa guru di masa lalu." Meskipun mereka sangat dekat, tetapi Feng Zhuze memberitahu kalau dia sama sekali tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Han Feng tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu terkena serangan balik ketika sedang memperbaiki pil dan akhirnya tewas. Sebagai sosok yang paling dekat dengan Yalou, Feng Zhuze jelas tidak bisa mempercayai hal ini. Namun meski sudah mencari informasi ke seluruh tempat dan menginterogasi Han Feng berulang kali, dia sama sekali tak bisa menemukan adanya titik terang. Meskipun begitu, Feng Zhuze yakin hilangnya Yalou pasti berhubungan erat dengan murid pertamanya Han Feng. Setelah mendengar penjelasan Feng Zhuze, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas berat dan memberitahu kalau Han Feng adalah orang yang sudah mengkhianati gurunya kala itu. Ekspresi Feng Zhuze pun seketika berubah menjadi gelap. Nafsu membunuh yang sangat padat pun terus melonjak dari tubuhnya begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimanapun dia sangat mengerti perlakuan semacam apa yang telah diberikan Yao Chen kepada Han Feng semasa hidupnya. Tidak disangka sosok yang Yalou anggap sebagai anak sendiri justru berkhianat dan menikamnya dari belakang. Sementara itu, Muking Luan yang mendengar nama Yao Chen pun tampak merenung sejenak dan akhirnya teringat kalau teman lama yang disebutkan Xiaoyan beberapa waktu lalu ternyata adalah Yao Zunze, sang ketua pavilion bintang jatuh yang belum pernah sekalipun menunjukkan dirinya di hadapan para murid pavilion. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Di masa lalu, Yalou tak pernah memberitahu kalau dia ternyata adalah ketua dari pavilion bintang jatuh yang sangat terkenal di dataran tengah. Karena gurunya menduduki posisi ketua, secara tidak langsung Xiaoyan bisa dianggap sebagai anggota dari pavilion tersebut. Dikarenakan masalah Yalou harus diutamakan, Feng Zhuze pun lantas mengesampingkan pembahasan ini dan berniat untuk mencari Han Feng secepat mungkin. Dia sangat yakin sosok pengkhianat itu seharusnya masih hidup sampai saat ini. Xiaoyan yang mendengar perkataan Feng Zhuze pun perlahan menggelengkan kepalanya sembari mengeluarkan sebuah botol giok yang berisikan jiwa Han Feng. Begitu Han Feng keluar dari botol giok, tatapannya pun seketika dipenuhi rasa takut yang luar biasa ketika melihat ada sosok Feng Zhuze yang berdiri di samping Xiaoyan. Dalam sekejap, Han Feng pun berbalik dan berniat untuk melarikan diri. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan hisap yang berasal dari cengkraman tangan Feng Zhuze pun tiba-tiba melonjak dan menarik Han Feng kembali. Sambil mencengkram leher Han Feng, Feng Zhuze pun lantas berkata, "Bocah bajingan, jika bukan karena kebaikan Yao Chen, kau bahkan tak layak untuk hidup sebagai binatang." Dengan penuh rasa takut, Han Feng pun buru-buru berteriak dan memohon ampun kepada Feng Zhuze. Dia lalu memberitahu kalau semua itu terpaksa dia lakukan karena ancaman para ahli dari Aula Jiwa. Xiaoyan pun memberitahu Feng Zhuze kalau Aula Jiwa memang telah mengincar jiwa Yalou sejak lama, dan pada saat ini Yalou sudah jatuh ke tangan mereka. Amarah Feng Zhuze pun seketika memuncak setelah mendengar informasi ini. Akan tetapi meskipun Aula Jiwa sangat kuat, namun untuk menghabisi seorang elit dusun seperti Yalou jelas bukanlah hal yang mudah. Terlebih dengan kemampuan alkemis Yalou, sangat mudah baginya jika ingin meminta bantuan kepada para ahli tingkat tinggi di benua Doqi. Kecelakaan seperti itu sepenuhnya bisa terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Han Feng. Niat membunuh yang sangat ganas pun sontak melintas di mata Feng Zhuze. Namun tepat sebelum dia menghabisi pengkhianat Han Feng, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Bagaimanapun saat ini mereka masih membutuhkannya untuk menemukan lokasi aula cabang tempat di mana Yalou dipenjara oleh Aula Jiwa. Setelah mendengar hal itu, emosi Feng Zhuze pun perlahan mereda. Dia lantas sedikit termenung dan menduga kalau sepertinya Aula Jiwa menangkap Yalou karena ada tujuan lain. Sejauh yang dia ketahui, Aula Jiwa tampaknya memiliki rencana besar yang membutuhkan banyak alkemis tingkat tinggi. Selama pertarungan sengit di Ancient Mansion yang sempat membuat gempar dataran tengah kala itu berlangsung, Feng Zhuze dan juga Yalou memang sempat bertukar pukulan dengan beberapa elit dari Aula Jiwa. Kemungkinan besar dari situlah Aula Jiwa mulai mengetahui kemampuan alkemis Yalou dan menargetkannya. Tentu saja nama Ancient Mansion terdengar begitu asing di telinga Xiaoyan. Feng Zhuze pun lantas menjelaskan kalau tempat itu merupakan sebuah mansion yang sudah diwariskan sejak zaman kuno.
Kemunculan mansion kuno ini bahkan menarik perhatian lebih dari setengah ahli di seluruh wilayah dataran tengah yang berada di kelas Douzong ke atas. Dan teknik mantra api yang dipelajari oleh Xiaoyan didapatkan Yalou ketika memasuki tempat tersebut. Setelah mengatakan semua itu, tatapan Feng Zunze pun segera beralih ke arah Han Feng. Dengan suara dingin dia lalu bertanya di manakah lokasi keberadaan Yalou saat ini, serta berapa banyak Douzun yang ditugaskan untuk menjaganya. Dengan ragu-ragu, Han Feng pun perlahan membuka mulutnya dan memberitahu kalau Yalou saat ini berada di aula cabang yang terletak di wilayah barat Central Plains, tepatnya di Underworld City. Dan hanya ada satu elit Douzun yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Meskipun jawaban ini terdengar cukup akurat, tetapi Feng Zunze jelas mengetahui kalau setiap aula cabang setidaknya memiliki ketua serta wakil ketua. Terlepas dari seberapa rendah levelnya, mereka berdua tentu tidak berada di bawah kelas Douzun. Terlebih tempat itu digunakan untuk mengurung Yalou, jadi sangat mustahil jika hanya ada satu tetua terhormat di sana. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius. Tidak disangka dia hampir saja tertipu dengan informasi yang diberikan oleh Han Feng sebelumnya. Jika Xiaoyan tidak menemui Feng Zunze terlebih dahulu, kemungkinan dia akan masuk ke dalam perangkap tersebut. Sesaat kemudian, Feng Zunze lalu menyerahkan jiwa Han Feng kepada Xiaoyan. Setelah menyegelnya kembali di dalam botol giok, Xiaoyan kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Masalah ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh sebab itu, Feng Zunze berencana mengirim beberapa ahli ke Underworld City untuk mencari informasi terlebih dahulu. Jika semua persiapan serta kekuatan sudah cukup, barulah mereka bisa memulai misi penyelamatan Yalou. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya setuju dengan rencana Feng Zunze itu. Dikarenakan kompetisi pil gathering hanya tersisa 1 tahun lagi, Xiaoyan pun berniat untuk pergi ke daerah tengah wilayah Central Plains untuk mencari dokter peri kecil dan yang lainnya. Feng Zunze yang mendengar rencana Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau di masa lalu Yalou juga mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil menduduki posisi pertama. Sebagai muridnya, Feng Zunze yakin Xiaoyan tentu memiliki kemampuan alkemis yang cukup tinggi. Di situ Feng Zunze juga memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan terlibat masalah serius, dia bisa langsung menghancurkannya. Dengan begitu, Feng Zunze akan langsung menemukan lokasi keberadaan Xiaoyan dan membantunya. Karena masih banyak yang harus dilakukan, Feng Zunze dan juga Mo Qingluan pun perlahan beranjak dan bersiap untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih sembari mengantar kepergian mereka berdua. Setelah kelompok Feng Zunze menghilang dari area tersebut, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun bergegas turun dari puncak gunung. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi merasa cemas dan membutuhkan bantuan dari seorang elit Douzun seperti di masa lalu. Meskipun racun Douqi masih tersimpan di dalam tubuhnya, tetapi dengan kekuatan Douzong yang dia miliki saat ini, Xiaoyan sudah bisa menyempurnakan racun tersebut secara perlahan. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas bertanya kepada Lin Yan apakah dia mengetahui lokasi menara pil berada. Lin Yan pun perlahan tersenyum dan memberitahu bahwa menara pil terletak di dalam kota pil yang merupakan pusat berkumpulnya para alkemis dari seluruh penjuru benua Douqi. Untuk bisa mencapai tempat itu, mereka setidaknya memerlukan waktu 1 bulan dengan bantuan portal teleportasi. Setelah membicarakan semua itu, mereka pun bergegas pergi untuk mencari kota terdekat yang memiliki portal teleportasi. Bagaimanapun, Xiaoyan harus menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum pergi mengikuti kompetisi pil gathering. Di tengah perjalanan, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau kediaman Liu Qing berada di wilayah tersebut. Sejauh yang dia ketahui, Liu Qing saat ini telah diangkat menjadi ketua di dalam klannya. Xiaoyan pun merasa senang ketika mendengar berita ini dan berniat untuk mengunjungi teman lamanya itu. Sementara itu, di sebuah puncak gunung misterius yang dipenuhi energi melimpah, terlihat di sana terdapat seorang gadis muda yang sedang berkultivasi. Sosok anggun dan menawan ini tidak lain adalah Gu Xun'er, sang pujaan hati Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, sosok Ling Ying pun perlahan muncul dari balik bayang-bayang dan melapor kepada Xun'er. Kalau belum lama ini ada seorang pemuda bernama Xiaoyan yang muncul di wilayah utara Central Plains. Kemungkinan besar pemuda ini adalah Xiaoyan yang mereka kenal. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Xun'er. Dengan penuh semangat, dia lalu memerintahkan Ling Ying agar segera bersiap karena dia akan pergi keluar dari alam Gu untuk menemui Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Yan dan juga Xiaoyan yang masih dalam perjalanan pun terus meningkatkan kecepatan mereka. Menurut Lin Yan, tidak lama lagi mereka seharusnya tiba di kota terdekat yang bernama Sky Maple City. Dengan adanya bantuan portal teleportasi di kota tersebut, perjalanan menuju kota Pil akan menjadi jauh lebih singkat. Tentu saja sebelum memasuki kota, Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin.
Mengingat setelah semua masalah yang terjadi di markas Pavilion Fenglai, nama Xiaoyan kini telah menjadi pembicaraan hangat. Terlebih Lin Yan yakin Feng Qing'er kemungkinan masih menargetkan Xiaoyan secara diam-diam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Sky Maple City. Begitu memasuki kota, Xiaoyan tidak langsung pergi menuju portal teleportasi, melainkan dia memilih untuk memasuki rumah lelang terbesar yang ada di sana dan membeli beberapa jenis api binatang buas terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan semua bahan yang diperlukan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di lokasi portal teleportasi berada. Lin Yan pun lantas memberitahu kalau portal yang ada di kota ini diciptakan oleh dua elit Dozun, sehingga aliran energi yang mengalir di dalamnya sangat stabil dan belum pernah mengalami gangguan seperti badai ruang bahkan setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan begitu, Xiaoyan tidak perlu merasa cemas akan terjebak dalam badai ruang seperti sebelumnya. Setelah membayar biaya kepada penjaga yang bertugas, Lin Yan kemudian mengeluarkan sebuah kapal luar angkasa dan perlahan memasuki portal bersama Xiaoyan. Begitu perjalanan ruang dimensi tersebut dimulai, Xiaoyan pun tampak sedikit termenung. Meskipun saat ini dia sudah mencapai kelas Dozong, tetapi satu-satunya kartu truf yang dia miliki jika ingin mengalahkan setan tua seperti Fei Tian adalah dengan menciptakan pembantaian api lotus yang terbentuk dari penggabungan 4 api. Oleh sebab itu, Xiaoyan harus bisa menguasai teknik penciptaan api yang dia rebut dari lembah Moyan sebelum tiba di kota Pil nantinya. Selang beberapa waktu, Lin Yan pun menoleh ke arah Xiaoyan dan memberitahu kalau perjalanan ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan bisa beristirahat dan fokus berlatih, sementara dia akan berjaga dan mengendalikan kapal tersebut. Xiaoyan pun lantas mengangguk dan perlahan mengeluarkan gulungan teknik penciptaan api yang telah disempurnakan oleh iblis hantu. Menurut apa yang tercatat di dalam gulungan tersebut, keterampilan ini membutuhkan 3 jenis api binatang buas yang berbeda. Proses selanjutnya, seseorang harus menyerap ketiga jenis api itu dan menyempurnakannya berulang kali dengan energi Doqi sampai mencapai batas maksimal. Jika tahap ini berhasil diselesaikan dan ketiga api telah menyatu dengan sempurna, barulah bibit api akan tercipta. Tentu saja bibit api baru tersebut masih belum bisa digunakan untuk mendukung pembentukan teknik pembantaian api lotus milik Xiaoyan. Oleh karenanya, Xiaoyan masih harus mencari api binatang buas sebanyak mungkin dan memperkuat bibit api tersebut. Jika dilihat dari teorinya, hal ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya hanya segelintir orang yang mampu menyelesaikan semua tahapan tersebut. Terlebih selama proses ini berlangsung, seseorang harus mengerahkan energi spiritual yang sangat besar dan tidak boleh sampai lengah sedikit pun. Jika sampai terjadi kesalahan, hal itu akan mengakibatkan luka dalam yang cukup serius. Beruntung api binatang buas tidak begitu langka dan bisa ditemukan di berbagai tempat lelang, sehingga Xiaoyan tidak perlu cemas untuk mencari pasokan api ke depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas mengeluarkan 3 jenis api yang dia dapatkan dari pelelangan sebelumnya dan berniat untuk segera memulai tahap pertama dari teknik penciptaan api. Bagi orang biasa, proses ini mungkin akan menyebabkan rasa takut yang cukup besar. Namun di hadapan Xiaoyan yang memiliki 3 api surgawi, tingkat keganasan dari nyala api setingkat ini bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan. Begitu ketiga api binatang buas itu memasuki tubuh Xiaoyan, api hijau giok pun seketika menyebar dan langsung membungkus ketiga api tersebut. Dengan adanya perlindungan api surgawi, Xiaoyan tidak perlu khawatir akan terkena serangan yang ditimbulkan oleh api binatang buas itu. Selama proses penyempurnaan ini berlangsung, Xiaoyan perlahan menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mempelajari setiap nyala api secara mendetail. Singkat cerita, 20 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai proses penyempurnaan tersebut. Lin Yan yang melihat Xiaoyan tenggelam dalam pelatihannya pun hanya bisa menghela nafas tak berdaya sembari mengendalikan kemudi kapal. Tak berselang lama, Xiaoyan pun akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan. 3 nyala api seukuran jempol pun tampak melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Setelah penyempurnaan tanpa henti selama 20 hari, tidak diragukan lagi ketiga api binatang buas tersebut telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun begitu, Xiaoyan masih harus menyelesaikan tahap akhir, yaitu penggabungan nyala api. Selama benih api berhasil terbentuk, Xiaoyan hanya perlu memperkuatnya hingga tumbuh menjadi life transforming flame yang dibutuhkan untuk menciptakan pembantaian api lotus. Setelah mengatur nafas dan memfokuskan pikirannya, Xiaoyan pun perlahan mulai menyatukan ketiga jenis api yang sudah dia sempurnakan. Dalam sekejap, ketiga api tersebut pun bertabrakan satu sama lain hingga menimbulkan gelombang ledakan yang cukup kuat. Namun jika dibandingkan dengan proses penyatuan api surgawi yang biasa dilakukan oleh Xiaoyan, hal ini masih tidak terlalu sulit untuk dikuasai. Meskipun begitu, kekuatan spiritual yang dibutuhkan selama proses ini berlangsung sangatlah besar.
Jika hal ini dilakukan oleh orang biasa dan bukan seorang alkemis, kemungkinan mereka akan memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara itu, Lin Yan yang duduk di bagian depan kapal pun terus mengawasi Xiaoyan dari kejauhan. Menurut pengamatan Lin Yan, kemungkinan hanya tersisa 1 hari lagi sebelum mereka mencapai ujung portal. Begitu kapal melewati pintu keluar, riak energi akan muncul dan menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang menjadi liar. Jika pada saat itu Xiaoyan masih belum juga terbangun, maka Lin Yan hanya bisa membangunkannya secara paksa demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Singkat cerita, 1 hari pun telah berlalu dan kini Xiaoyan masih terlelap dalam pelatihannya. Lin Yan yang merasa khawatir pun akhirnya mendekat dan berniat untuk membangunkan Xiaoyan. Namun tepat sebelum tangan Lin Yan menyentuh tubuhnya, mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Sesaat kemudian, sebuah gumpalan api berwarna putih pucat pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Nyala api ini adalah hasil penggabungan dari 3 api binatang buas yang telah disempurnakan sebelumnya. Sambil tersenyum puas, Xiaoyan lantas menyimpan benih api tersebut dan bersiap untuk memasuki wilayah tengah Central Plains. Tak berselang lama, gerbang teleportasi pun akhirnya terlihat. Begitu kapal yang dikendarai Xiaoyan dan juga Lin Yan meluncur keluar, pemandangan kota yang sangat indah pun seketika menutupi penglihatan mereka berdua. Di situ Lin Yan lantas memberitahu kalau mereka baru memasuki wilayah tengah dan masih membutuhkan waktu sekitar 7 hari jika ingin mencapai kota Pil. Tentu saja mereka masih harus melewati beberapa lubang cacing jarak pendek dalam perjalanan ini. Lin Yan juga menjelaskan kalau sebagian besar fraksi teratas mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Dan tempat yang sedang mereka datangi ini termasuk wilayah kekuasaan dari 2 fraksi besar, yaitu Sun Valley dan juga Burning Flame Valley. Xiaoyan pun cukup terkejut ketika mendengar hal ini. Tidak disangka dia akan menemukan lokasi keberadaan markas dari Burning Flame Valley. Bagaimanapun, teknik perubahan 3 api misterius yang diajarkan oleh Yalo berasal dari fraksi tersebut. Jika dilihat dari peringkatnya, kekuatan Sun Valley dan juga Burning Flame Valley jelas berada di atas pavilion Fenglai dan 3 pavilion lainnya. Selain memiliki pondasi yang sangat kuat, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau terdapat api surgawi 9 naga petir di dalam markas Burning Flame Valley. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mendengar hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki semacam api surgawi, mustahil bagi Xiaoyan jika ingin melakukan sesuatu. Bahkan jika Xiaoyan berhasil mendapatkan api surgawi 9 naga petir sekalipun, dia kemungkinan tidak akan bisa menghancurkan segel tingkat tinggi yang telah dipasang pada api surgawi tersebut. Bukannya mendapat keuntungan, pada akhirnya Xiaoyan hanya akan menyinggung fraksi besar yang jauh lebih kuat dari pavilion Fenglai. Walaupun sangat mustahil untuk mencuri api surgawi 9 naga petir, tetapi Xiaoyan masih sangat tertarik dengan Burning Flame Valley. Bagaimanapun bagi seseorang yang memiliki api surgawi lebih dari 1 seperti Xiaoyan, teknik 3 perubahan api misterius sangatlah membantu. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk melatih 2 perubahan lainnya, kekuatan bertarung Xiaoyan pasti akan sangat meningkat. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas menyapu pandangannya ke arah Lin Yan dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan menuju kota di mana Liu Qing berada. Dalam sekejap, sepasang sayap doki pun membentang di punggung Lin Yan, tubuhnya seketika bergerak dan melesat ke langit. Seorang ahli dohuang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi keberadaannya sudah termasuk sebagai ahli tingkat tinggi. Oleh sebab itu, banyak tatapan iri dilemparkan ketika para ahli yang ada di depan portal melihat Lin Yan terbang ke langit. Sementara semua orang dipenuhi tatapan iri, kaki Xiaoyan pun perlahan menginjak udara kosong dan menyusul Lin Yan. Setelah itu keduanya pun berubah menjadi cahaya kilat dan menghilang dari pandangan semua orang. Penampilan Xiaoyan itu jelas membuat syok di hati semua orang seketika melonjak. Mereka sungguh tak percaya pemuda berusia 20 tahunan itu ternyata adalah seorang elit Douzong. Bahkan di dataran tengah, ahli setingkat ini sangat dihormati dan diakui kekuatannya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan dan juga Lin Yan terus meningkatkan kecepatan mereka menuju kota tempat di mana Liu Qing tinggal. Kota ini bernama Tianhuang dan memiliki portal teleportasi yang terhubung langsung ke wilayah kota Pil. Di dalam kota ini terdapat 2 klan besar yang paling berkuasa, yaitu klan Liu yang dipimpin oleh Liu Qing dan kedua adalah klan Cheng. Akan tetapi kedua klan tersebut masih belum memiliki kualifikasi untuk menciptakan sebuah jalur teleportasi seperti halnya lubang cacing. Dan portal teleportasi di kota Tianhuang sendiri merupakan properti yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Bisa dibilang klan Liu dan juga klan Cheng merupakan klan bawahan Burning Flame Valley yang dipercaya untuk mengelola kota Tianhuang. Selama bertahun-tahun, hak kelola dari portal teleportasi diserahkan kepada kedua klan tersebut secara bergantian. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 hari, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun akhirnya bisa melihat garis besar kota Tianhuang dari kejauhan.
Selama memasuki wilayah ini, Xiaoyan tentu tidak boleh menunjukkan apalagi sampai mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius. Jika salah satu anggota Burning Flame Valley mengetahui kalau Xiaoyan memiliki teknik rahasia mereka, hal ini jelas akan mengundang masalah serius. Di samping itu, menurut informasi yang Lin Yan dapatkan, hak kelola portal teleportasi kota Tianhuang saat ini seharusnya jatuh ke tangan klan Liu. Dengan begitu, pertemuan mereka dengan Liu Qing akan menjadi jauh lebih mudah. Di masa lalu, Liu Qing berhasil menduduki peringkat 3 besar dalam daftar kuat Akademi Jianan. Bahkan Xiaoyan sendiri sampai mengakui kekuatannya. Oleh karenanya, Xiaoyan sangat antusias dan penasaran level apakah yang telah dia capai setelah berpisah selama bertahun-tahun. Begitu melewati gerbang kota, Xiaoyan benar-benar dibuat kagum dengan lalu lintas manusia yang sangat padat. Tingkat keramaian semacam ini jelas melebihi kota-kota makmur yang ada di wilayah Black Corner. Karena sudah cukup mengenal kota Tianhuang, Lin Yan lalu memimpin Xiaoyan menuju kediaman klan Liu. Namun di sepanjang jalan mereka melihat ada begitu banyak pasukan bersenjata lengkap di dalam kota tersebut. Hal ini secara alami membuat Lin Yan merasa ada sesuatu yang salah. Sesaat kemudian dia lantas menghentikan salah seorang pria dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota Tianhuang. Pria itu pun lantas memberitahu kalau saat ini anggota klan Liu dan juga klan Cheng sedang berkumpul di tengah kota untuk bersaing mendapatkan hak kelola portal teleportasi. Semua penduduk kota telah berlarian ke tempat itu untuk menonton pertunjukan tersebut. Setelah mendengar hal ini, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun bergegas menuju area tengah kota. Tampaknya ada cukup banyak masalah yang harus diatasi Liu Qing begitu dia menduduki posisi ketua klan. Sementara itu di area terbuka tengah kota terlihat ada 2 kelompok ahli yang sedang berhadapan dan siap untuk bertarung satu sama lain. Kedua kelompok ini tidak lain adalah klan Liu dan juga klan Cheng. Para warga yang menonton pun hanya bisa mengamati dari kejauhan dan sangat penasaran siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Sesaat kemudian seorang pemuda berwajah tegas yang tidak bukan adalah Liu Qing pun tampak menunjukkan amarah di wajahnya dan mengatakan, "Chen Yao, menurut aturan hak pengelolaan tahun ini masih menjadi milik klan Liu. Kau harus bisa menjelaskan maksud dari tindakanmu ini." Tidak hanya Liu Qing, beberapa tetua dari klan Liu juga hadir termasuk Liu Fei yang pernah terlibat konflik dengan Xiaoyan ketika masih berada di Akademi Jianan. Tak berselang lama sang ketua klan Cheng yang bernama Chen Yao itu pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Sebagai generasi yang jauh lebih muda dariku, kau seharusnya berbicara dengan cara yang jauh lebih sopan." Tepat ketika Liu Qing berniat membalas ucapan tersebut, seorang lelaki tua pun tiba-tiba muncul dan membuat suasana menjadi hening. Tatapan semua orang pun seketika tertuju padanya. Sosok ini ternyata adalah tetua Chihuo yang berasal dari Burning Flame Valley. Liu Qing dan anggota klan Liu lainnya pun segera menangkupkan kedua tangan mereka dan bertanya dengan nada sopan, "Tetua Chihuo, bolehkah aku tahu alasan dari tatanan baru ini? Menurut peraturan lama seharusnya hak kelola portal teleportasi tahun ini masih menjadi milik klan Liu." Tetua Chihuo pun menjelaskan kalau tetua Burning Flame Valley telah memberikan perintah untuk mencari beberapa alkemis tingkat tinggi dan membantunya memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, setiap klan yang berhasil menemukan alkemis tingkat tinggi akan diberikan hak kelola portal teleportasi selama 3 tahun penuh. Saat ini klan Cheng sudah menemukan seorang alkemis tingkat 6 bernama Zheng Xiu yang kemampuannya telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu bisa menemukan kandidat yang lebih kuat untuk dibawa ke markas Burning Flame Valley, maka hak kelola portal teleportasi akan diberikan kepada mereka. Ekspresi Liu Qing pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Meskipun klan Liu memiliki beberapa alkemis, namun yang terbaik di antara mereka hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Karena masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba, Liu Qing pun meminta tetua Chihuo agar memberikannya sedikit waktu. Dalam beberapa hari ke depan dia berjanji akan menemukan seorang alkemis tingkat 6. Tetua Chihuo pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau perintah dari sang ketua lembah tidak bisa ditunda. Jika hari ini klan Liu gagal mengundang alkemis tingkat 6 ke atas, maka hak pengelolaan akan diserahkan kepada klan Cheng. Keputusan tersebut jelas membuat Liu Qing berpikir keras di mana dia bisa menemukan alkemis tingkat 6 dalam kurun waktu sesingkat ini. Bagaimanapun portal teleportasi sangat berperan penting dalam pembangunan serta perluasan klan mereka. Jika sumber penghasilan ini sampai dicabut, klan Liu pasti akan mengalami krisis yang sangat berat. Namun karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Liu Qing pun hanya bisa menyerah dan melupakan masalah ini. Dengan berat hati dia lantas melambaikan tangannya dan memerintahkan seluruh anggota klan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tepat ketika Liu Qing akan pergi, Lin Yan pun tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Sambil tertawa dia lalu mengatakan, "Ini bukanlah sikap Liu Qing yang aku kenal. Apakah kau benar-benar akan menyerah dengan cara seperti ini?"
Kemunculan Lin Yan ini jelas membuat Liu Qing cukup terkejut sekaligus merasa senang. Namun yang dia butuhkan sekarang adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karenanya Liu Qing tetap merasa sedih mengingat kedatangan Lin Yan sama sekali tak akan merubah keadaan sedikit pun. Melihat ekspresi di wajah Liu Qing, Lin Yan pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Cakrawala dan mengatakan, "Aku mungkin memang tidak bisa membantumu, tetapi aku yakin orang yang datang bersamaku kali ini pasti dapat membantumu." Setelah kata-kata ini terdengar, tatapan Liu Qing dan yang lainnya pun seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana ada seorang pemuda berjubah hitam yang berjalan di udara kosong sebelum akhirnya mendarat. Sesaat kemudian Daozong muda itu pun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Liu Qing, sudah beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kondisimu baik-baik saja." Suara familiar itu sontak membuat Liu Qing tertegun dan menyadari kalau sosok Daozong muda yang mengejutkan semua orang itu ternyata adalah Xiaoyan, sang pahlawan sejati Akademi Jianan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.